Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Miss Tami yang solih dan solihah. Hello everybody, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Miss Tami yang solih dan solihah, yang ganteng, yang cantik, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Miss Tami yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang alat komunikasi yang ada di Jakarta. Kira-kira apa saja ya alat komunikasinya? Siapa yang tahu? Hayo. Nah, nanti Miss akan jelaskan, kalian simak baik-baik ya. Tetap semangat belajarnya, walaupun hanya dari rumah, oke? Coba sebelum Miss jelaskan, Miss mau nanya nih sama kalian, apa saja sih alat komunikasi tersebut? Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Kira-kira ada yang tahu tidak ya? Sekarang Miss akan menjelaskan tentang pengertian alat komunikasi. Pengertian alat komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyebarkan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Di sini yang kita akan pelajari adalah alat komunikasi berdasarkan medianya. Alat komunikasi berdasarkan medianya itu terbagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi cetak dan alat komunikasi elektronik. Let's go, kita meluncur untuk menjelaskan tentang apa itu alat komunikasi cetak dan apa itu alat komunikasi elektronik. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang alat komunikasi cetak. Apa sih alat komunikasi cetak itu? Nah, alat komunikasi cetak adalah alat komunikasi yang berbentuk barang yang dicetak. Nah, misalnya surat, koran, majalah ya, itu dia berbentuknya cetakan ya, yang dicetak melalui kertas. Nah, surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang termasuk alat komunikasi dua arah. Surat biasanya membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan atau ke penerima pesan. Surat dibuat perorangan atau perusahaan. Nah, kenapa disebut alat komunikasi dua arah? Karena surat itu ada si pembuat surat dan ada si penerima surat. Otomatis surat itu disebut komunikasi dua arah ya, karena ada dua orang yang melakukan komunikasi tersebut. Lalu kenapa surat bisa membutuhkan waktu yang lama? Karena surat itu dia dikirimkan melalui pos atau ekspedisi lainnya, dan itu membutuhkan waktu yang lama, bisa 3 hari, 5 hari, bahkan sampai 7 hari, tergantung dengan tujuan si penerimanya itu. Kalau tujuan penerimanya jauh dari tujuan si pengirim surat, tempat si pengirim surat, maka waktu sampai surat itu akan lama ya. Lalu surat itu bisa dibuat oleh perorangan atau perusahaan. Bisa nih perorangan, misalnya kalian mengirimkan surat ke teman kalian, nah itu disebut perorangan. Atau di perusahaan, misal ayah kalian mengirimkan surat ke perusahaan tempat teman ayah kalian bekerja, nah itu berarti surat antar perusahaan. Lalu sekarang koran. Koran itu adalah alat komunikasi cetak yang dapat menyampaikan berita. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, koran bentuknya seperti apa. Nah, pasti juga kebanyakan ayah kalian atau bunda suka membaca koran ya. Lalu majalah. Majalah itu dibuat oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi. Misalnya di perusahaan mana nih membuat majalah tentang produk. Nah, itu yang dibuat itu oleh perusahaan majalah. Nah, terus ada juga majalah anak-anak, majalah produk baju, produk kecantikan, dan lain-lain. Pasti kalian sudah tahu bentuk dari surat, koran, dan majalah ya. Terdapat gambarnya juga jika kalian ada yang masih belum tahu. Lalu sekarang bagaimana cara
menggunakan alat komunikasi cetak, yaitu surat ya. Coba kira-kira bagaimana sih cara menggunakannya? Yang pertama, kalian harus menulis surat atau menulis pesan pada selembar kertas ya. Boleh kertas HVS, boleh kertas folio, atau boleh kertas yang berwarna ya. Kalau misalnya formal itu biasanya ditulis di kertas HVS atau kertas folio bergaris. Lalu setelah kalian menulis surat, langkah yang kedua adalah kalian masukkan surat yang sudah kalian tulis itu ke dalam amplop. Ya, kalian masukkan surat yang sudah kalian tulis, sudah kalian buat itu ke dalam amplop. Selanjutnya, jika surat sudah dimasukkan ke dalam amplop dan amplopnya sudah dilem, lalu kalian dapat mengirimkan surat tersebut melalui kantor pos ya. Kantor pos atau sekarang sudah ada terdapat ekspedisi-ekspedisi atau pengiriman surat yang lainnya selain kantor pos ya. Jadi ada 3 untuk menggunakan alat komunikasi cetak. Ya, di sini sudah terdapat gambarnya, bisa kalian lihat dan kalian pahami ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang alat komunikasi elektronik. Apa itu alat komunikasi elektronik? Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang sifatnya elektronik ya, yang sifatnya tidak perlu ditulis atau apa gitu ya. Nah, alat komunikasi elektronik itu dapat berupa telepon atau telepon seluler atau ponsel atau handphone ya. Nah, telepon dan ponsel merupakan alat komunikasi 2 arah. Kenapa 2 arah? Karena ada si penyampai pesan dan ada si penerima pesan. Kalau kalian teleponan nih sama teman kalian berdua, itu disebutnya 2 arah. Ada kalian dan ada teman kalian. Ini seperti gambar yang tertera di bawah ya. Ada yang telepon, lalu ada juga yang menerima telepon. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan alat komunikasi elektronik? Nah, yang pertama kali yang akan Miss jelaskan adalah cara menggunakan telepon. Yang pertama, jika kalian mempunyai telepon di rumah, kalian bisa mengangkat gagang telepon yang ada di rumah kalian. Setelah itu, kalian bisa menekan nomor telepon yang dituju. Misal, kalian ingin menelepon teman kalian, silakan kalian tekan nomor telepon teman kalian. Lalu setelah kalian menekan nomor telepon teman kalian, sudah berdering dan sudah tersambung ke teman kalian sudah mengangkatnya, lalu kalian berdua dapat berkomunikasi menggunakan telepon. Ya. Sekarang adalah cara menggunakan komunikasi elektronik ponsel atau handphone ya. Yang pertama kali adalah kalian nyalakan handphone kalian atau ponsel kalian. Lalu setelah itu kalian cari kontak nomor yang dituju. Kalian cari di pencarian kontak. Lalu sehabis itu kalian biasanya itu pencet yang tanda panggilan. Lalu sehabis itu tersambung dan kalian dapat memulai berkomunikasi dengan yang kalian tuju ya. Selain itu, selain menelpon ya di ponsel, itu dapat juga mengirimkan pesan. Caranya yaitu kalian cari dulu nomor tujuan yang akan menerima pesan kalian di kontak ya. Lalu habis itu kalian ketik pesan yang akan kalian sampaikan. Setelah itu baru kalian klik tombol kirim untuk mengirim pesan. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini mengenai alat komunikasi yang ada di Jakarta. Miss sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran Miss. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.